Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian kelas 8 yang saya cintai, yang saya banggakan, marilah kita lanjutkan pembelajaran kita PAI bab yang pertama. Sebelumnya kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pelajaran bab yang pertama yaitu tentang Al-Quran, hadis tentang sikap rendah hati, hemat dan sederhana. Kemarin sudah kita bahas, kita lanjutkan pada kesempatan ini, yaitu yang mendasari perintah sikap rendah hati tercantum dalam surat Al-Furqan ayat 63 ya, di buku kalian di buku mulai halaman 5. Di sana dijelaskan Al-Furqan ayat 63, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, yang ayat ini berisi penjelasan bahwa ada sifat-sifat atau sikap orang yang ibadur rahman yang dijelaskan di situ, ya, yaitu orang yang tawadhu tentunya, yaitu apabila mereka berjalan terlihat sikap dan sifat kesederhanaan atau rendah hati, ya, langkahnya mereka itu mantap, ya, teratur, ya, tidak dibuat-buat. Mereka ini adalah orang yang rendah hati. Lawannya apa? Yaitu sikap sombong atau takabur. Kemudian yang kedua, orang yang rendah hati ini apabila ada orang yang mengucapkan kata-kata yang tidak baik, tidak pantas atau tidak senonoh terhadap mereka, mereka tidak membalas dengan kata-kata yang serupa, akan tetapi mereka menjawab dengan ucapan yang baik dan mengandung nasihat dengan harapan semoga mereka diberi petunjuk oleh Allah. Jadi orang yang rendah hati seperti itu, ya, tidak membalas dengan ucapan yang sama, ucapan yang jelek. Kemudian kita bahas juga pada sikap yang kedua adalah sikap hemat dan sederhana. Hemat dan sederhana ini tercantum di dalam surat Al-Isra ayat 27. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Ya, di halaman 5 juga. Di situ dijelaskan artinya sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah teman-teman setan atau saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ya, ayat ini pun juga memberi penjelasan kepada kita bahwa, ya, surat Al-Isra ayat 27 itu melarang sikap pemboros, ya, pemboros diserupakan, disamakan dengan saudara setan. Mengapa? Karena kalau orang itu mengikuti suatu kaum, dia akan mengikuti jejak langkahnya. Demikian juga orang itu kalau dianggap saudara setan, berarti akan mengikuti jejak langkahnya setan. Ya, apa langkah setan itu? Suka pemborosan, atau dalam arti pemboros itu orang yang menghambur-hamburkan harta bendanya dalam perbuatan maksiat, yang tentunya perbuatan maksiat itu di luar perintah Allah. Untuk itulah maka kita hendaknya menghindari sikap boros atau pemborosan, ya, dalam penggunaan uang maupun penggunaan barang-barang apapun. Selanjutnya kita bahas juga tentang hukum tajwid, yaitu bacaan hukum mem sukun, ya, di buku kalian dijelaskan di halaman 8. Hukum mem sukun dibagi menjadi 3. 1. Idhar safawi, 2. idgham mimi atau idgham mutamasilain, yang ketiga adalah ikhfa safawi. Apa itu idhar safawi? Apabila ada mem sukun bertemu huruf selain mem dan ba, ya, selain mem dan ba, ya, dibaca jelas. Contoh alladzina hum yura'un,
sukun. Di situ ada kalimat hum, mem sukun, ketemu yuraun, mem sukun bertemu dengan ya. Kemudian lakum dinukum waliyadin, lakum dinukum, kumnya di situ mem sukun bertemu dengan huruf dal. Ya, maka contoh bacaan apa di sini? Bacaan idhal, ya, safawi. Ada lagi amhilhum ruwaida, mem sukun bertemu huruf ro, ya, itu. Alaihim narum muqsadah. Nah, alaihim narun, himnya mem sukun bertemu dengan huruf nun. Selanjutnya yang kedua adalah bacaan idgham mimi atau idgham mutamatsilain apabila mem sukun bertemu dengan huruf mim, ya, bacanya juga dibaca mendengung. Alaihim muqsadah annahum mab'utsun anhum maganu. Nah, di situ di garis bawahi yang mem sukun bertemu huruf mim, ya, di halaman 7. Di halaman 7 juga ada bacaan yang ketiga namanya ikhfa safawi, ya, apabila ada huruf mem sukun bertemu dengan huruf ba, ya, ba. Nah, dibaca mendengung. Contoh wama hum bimu'minin, wama hum bil mu'minin, tarmihim bi hijaratin fa'altum bi Yusuf. Nah, dan seterusnya. Yang penting setiap huruf mem sukun bertemu dengan huruf ba disebut bacaan apa tadi? Ikhfa safawi, ya. Anak-anak sekalian, mulai halaman 4 tadi, 45 dan seterusnya sampai halaman 11 itu dibaca. Kemudian halaman 12 itu ada khulasoh atau rangkuman dibaca. Kemudian tugas kalian di rumah adalah mengerjakan tamrinat 1, ya, mulai halaman berapa? Halaman 12, 13, 14, ya. Tamrinat 1 A B C, ya, ABC. Jadi 3 Romawi itu dibaca, dikerjakan langsung isinya saja, ya, di kertas folio nanti disimpan, pada saat disuruh mengumpulkan nanti dikumpulkan, ya. Saya kira untuk pembelajaran kali ini cukup. Nanti yang lain dibaca-baca sendiri, ya, di rumah. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.